Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. A'udzu Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqa'in a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Hadis karimullah. Sebab puji, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian rahimakumullah. Malik Abdul Aziz, Pak. Bukan Aziz, liputan bukan ya nih, ada Aziz, bukan. Alaihi salat ya. Malik Abdul Aziz, Pak. Ya. Sekarang namanya. Dulu dikenal sebagai Mike Tyson, ya. Mike Tyson. Kenal Pak Ali? Ali, kenal nggak Mike Tyson? Hah? Kenal? Gak kenal? Kebangetan tat. Gak gaul dia berarti ya? Gak gaul. Hah? Iya benar. Gak gaul Pak Ali. Namanya Mike Tyson, ya. Dia yang jelas di masa jayanya adalah seorang petinju kelas berat sejati, juara sejati, karena dia telah memenangkan 3 gelar sabuk juara tinju dunia, WBA, WBC dan WBF ya, ingat ya, WBF. Ya begitulah intinya, punya 3 lah. Pokoknya saat itu dia mampu mengalahkan musuhnya dalam hitungan menit bahkan detik. Ya ketika bel dibunyikan, teng gitu kan, maka dia akan langsung memburu musuhnya, set, gitu kan, sampai musuhnya KO. Pokoknya hadirin saat itu dia itu tak terkalahkan, ya. Dia tidak dikalahkan, tidak bisa dikalahkan sampai suatu saat dia dikalahkan. Nah, dia dikalahkan. Oleh siapa? Oleh seorang petinju yang tidak dikenal, diremehkan orang, diacuhkan orang, namanya James Buster Douglas. Di ronde ke-8 kalau nggak salah, TKO juga, TKO. Nah, akhir-akhir ini hadirin, ya dalam sebuah memoarnya, Malik Abdul Aziz atau Tyson itu ngomong, ya mengutarakan apa sih sebab kekalahan dia. Ya, kata dia, yang jelas ketika saya hendak bertarung dengan Douglas, ya, manakala Douglas itu latihan keras, latihan strategi, ya, latihan lari segala macam, saya kata Tyson, ya, saya main perempuan, saya ngedrugs, minum obat, saya malah mabuk-mabukan. Ya. Akhirnya apa? Saya kurang persiapan menghadapi pertandingan tersebut. Dan akhirnya saya kalah. Nah, kata-kata kurang persiapan ini Pak, mau saya garis bawahin, plus saya tebalkan, saya bold. Karena apa? Karena sebentar lagi kita pun akan menghadapi sebuah pertandingan, sebuah pertarungan, sebuah perhelatan di bulan Ramadan. Lawannya siapa? Hawa nafsu. Nafsu kita, nafsu buruk kita. Manakala kita menang hadirin, maka hadiahnya, ya, prize-nya itu adalah sabuk juara gelar muttaqin, orang bertakwa. Yang dengan itu Pak, Anda bisa mendapatkan, kita bisa mendapatkan apa yang lebih dari apa yang Mike Tyson dapatkan saat ini. Tapi hadirin jangan lupa, manakala kita kalah, manakala kita tidak bisa mendapatkan gelar itu hadirin, maka Nabi Muhammad SAW
menghardik kita. Nabi mencela kita. Nabi ngatain kita, Pak. Pak, hadirin. Nabi itu omongannya halus. Omongannya lembut, omongannya sangat halus gitu, sangat menghargai perasaan orang, gitu kan. Ya. Nah, ini kalau sampai Nabi itu mencela, ngatain suatu keburukan, ya, sampai dia mengutuk, berarti ini perkara luar biasa hebat, ya, luar biasa istimewa. Karena apa? Sampai-sampai Nabi yang lembut begitu ngomong sedemikian buruk. Dan ternyata omongan Nabi pasti didengar oleh Allah karena ya omongan tersebut pasti diamini oleh seluruh makhluknya yang ada di bumi maupun di langit, terutama malaikat. Apa kata Nabi? Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, celakalah dia. Ya, celakalah dia, ya. Yang ketika bertemu bulan Ramadan, maka namun dosanya tidak diampuni. Ya, hadis riwayat Hakim. Nah, hadirin, oleh karena itu hadirin, ya, menang bagi kita, ya, gelar takwa bagi kita adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban, ya. Kita harus gelar bertakwa, gitu kan. Selain itu, ya, kalah, ya, bukan pilihan. Kalah bukan pilihan. Oleh karena itu hadirin, tadi tipsnya, tadi kata Mike Tyson, ya, gimana? Kata-kata persiapan, ya. Kita harus siap menghadapi bulan Ramadan. Nah, untuk itu, ya, banyak sekarang orang ngadain tarhib Ramadan, ya, tarhib Ramadan untuk menyambut persiapan diri di bulan Ramadan. Termasuk kita di sini, TKM MTEK, ya, TKM MTEK, MTEK SCTV kan, MTEK banyak Pak perusahaannya, ada SCTV, ada Indosiar, ada segala macam, kan. Nah, kita di sini yang tergabung dalam MTEK, ya, SCTV, Indosiar, .com segala macam juga ngadain sekarang ini sama saya. Nah, masalah hadirin, makanya apa yang kita persiapkan gitu kan? Nah, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan, ya, agar ibadah puasa kita, agar ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, simak apa yang saya omongin berikut ini. Nah, hadirin Allah, jadi kan gini Pak, sebuah ibadah itu kan syarat mutlaknya agar diterima Allah itu kan cuma satu Pak, ya, satu yang absolut, ya, ibadah tersebut diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu doang, yang absolut, yang absolut. Selebihnya itu cuma tambahan, ya, tambahan. Yang absolut itu adalah ibadah tersebut harus diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ibadah itu besar, Pak, ya, besar gede gitu kan, tapi dia kalau tidak diridhoi Allah, maka dia jadi sampah. Ya, jadi sampah. Namun sebaliknya, kalau ibadah tersebut itu kecil, ya, remeh, temeh, tapi dia diridhoi Allah, maka itulah ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW bercerita gini. Nanti di yaumil akhir itu, Pak, ceritanya Pak, kata Nabi itu ada 3 orang jagoan. Nah, 3 orang jagoan dengan amal masing-masing. Jagoan yang pertama itu dia jagoan pedang, jagoan silat, jagoan tarung. Ya, dia bertarung mati-matian di medan jihad dan dia mati di medan jihad. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah." Ya, ini bahasanya bahasanya ya, bukan bahasa hadisnya ya. Kalau bahasa hadisnya saya kurang hafal. Ini bahasa saya bahasin bahasa saya. "Ya Allah, saya berhak masuk surga ya Allah." Kata Allah, "Kenapa? Lantaran apa kamu surga?" "Karena saya telah berjuang di jalanmu. Saya pernah berjihad di jalanmu dan saya mati di jalanmu." Kata Allah, "Enggak. Kamu masuk neraka." "Apa?" "Karena kamu berjuang bukan karena aku, tapi karena pengen dikatain berani, pengen membela kaummu, pengen selain dari aku. Aku tidak ridho kamu masuk neraka sekarang." Neraka. Lalu yang kedua hadirin. Nah, ceritanya nih seorang ulama, ahli ilmu, jagoan pidato, jagoan ceramah, ya, bisa qori, bisa nyanyi, bisa lagu, ya. Semua lagu dia bisa, dari mulai Bayati sampai Mbak Yayu gitu. Sampai Mbak Kekok, bisa semua. Hafal pokoknya.
top lah. Kitab-kitab dia tulis, karang dia baca, dia kitab, tulis lah, set. Ya Allah, ya, saya berhak masuk surga ya Allah. Karena saya telah mengajarkan ilmumu kepada manusia. Ya. Saya telah menyampaikan ilmu kepada manusia. Saya berhak masuk surga ya Allah. Kata Allah, enggak, kamu masuk neraka. Masuk neraka. Kenapa ya Allah? Karena kamu dulu menyampaikan ilmu karena mau dapat bisaroh, dapat amplop, dapat uang. Nah, bukan karena aku. Oleh karena itu, kamu masuklah ke neraka. Nah, itulah beratnya Pak. Ya, beratnya seorang ulama, seorang ustadz, seorang dai begitu Pak. Berat Pak. Gitu. Kalau kita beda dengan profesi lain ya, kayak misalnya dokter, insinyur, arsitek gitu kan, IT gitu kan. Dia kan nuntut ilmu, bayar nih, ya kan, bayar. Nah, ketika dia mengamalkan ilmunya, kerja, dia berhak dapat bayaran, ya. Dia berhak minta bayaran. Tapi beda dengan para ustadz, dengan para kiai, dengan orang yang berkecimpung dengan agama gitu kan. Dia nuntut ilmu gitu kan bayar, Pak. Sekolah bayar, ngasih kiai bayar, makan, ongkos, itu kan bayar, ya, pakai duit. Tapi anehnya, ya, Allah melarang dia, ya, untuk menerima bayaran. Kan aneh, kan lucu gitu kan. Kelihatannya nggak adil gitu kan. Kelihatannya it's not fair, nggak adil. Nggak adil bagi orang dakwah gitu kan. Bagi seorang dai gitu nggak adil. Bagi kita. Nah, tapi hadirin jangan lupa, seorang dai itu, ya, dia punya senjata pamungkas, pusaka hebat, pusaka dahsyat yang Allah kasih untuk dia. Nah, tuh spesialnya para dai itu. Nah, spesial para ulama, spesial para kiai yang ikhlas di jalan Allah tuh, Pak. Kan? Allah kasih sebuah senjata, sebuah pamungkas, sebuah alat yang sangat jos pokoknya. Kalau itu dipakai, beres urusan. Nah, apa senjata itu? Nanti saya akan jelaskan khusus di episode berikutnya. Lalu yang ketiga hadirin, datang lagi orang kaya, Bang Madit ceritanya, datang Bang Madit. Ya Allah, saya berhak masuk surga ya Allah. Karena apa? Karena saya orang kaya, saya udah kasih semuanya. Orang hajatan, orang maulid, saya kasih. Isra Mi'raj, saya kasih. Apalagi? Bangun masjid, pesantren, pondok, beres. Ya, yatim, ibunya, stop. Pokoknya apalagi ibunya cakep, muda, cantik. Waduh. Ada begitu, Tat? Ada begitu? Saya mesen 4 ya, Tat? 3 deh, 3, 4 jangan. 3. Langsung saya 3. Tapi bukan buat saya. Bukan buat saya. Saya berikrar sama guru saya, 1 buat Haji Sam. Oh, yes. 1 buat Tata Ida. Orang nggak ada orangnya? Nggak ada. 1 buat ente. Jadi Kang Wahyu, kalau ente mau, izin dulu Ustaz Bahrul. Sama Haji Sam. Nah, hadirin. Nah, kata Allah, enggak. Ya, kamu masuk neraka. Kamu nggak layak masuk surga. Kenapa? Karena kamu sedekah, berinfak bukan karena aku. Karena kamu pengen dikatain kaya. Masuklah ke dalam neraka. Nah, hadirin menandakan bahwa emang semata-mata ridho Allah yang utama. Ya. Agar amal kita diterima Allah itu cuma 1, mutlak syaratnya adalah ridho Allah. Nah, masalah hadirin, ya, masalahnya adalah gimana caranya Pak? Ya, kita mendapatkan ridho Allah. Itu kan caranya. Ya. Apa cara yang ampuh? Apa cara yang jos, yang cepet, yang cakep gitu kan, untuk mendapatkan ridho Allah. Itu cara gitu kan, intinya begitu kan. Jadi kita bahas itu gitu. Jadi hadirin, saat di zaman setelah Nabi Isa meninggal, ya zaman setelah Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu, ada seorang pemuda Pak, pemuda soleh, yang namanya Juraij. Juraij itu seorang soleh, pemuda, ahli ibadah. Dia tinggal di sebuah pinggiran kota. Misalnya kalau di Jakarta, maka di Depok lah kira-kira. Dekat-dekat Parung lah, itu rumah saya lah kira-kira gitu kan. Jadi dia punya kuil, di situ dia beribadah khusus kepada Allah, dan dia tidak keluar kecuali penting-penting aja. Saat hadirin, ibunya datang.
Ibnu datang ke rumahnya. Pas dia lagi sholat. Assalamualaikum Juraid. Assalamualaikum Juraid. Assalamualaikum Juraid. Nah, dia lagi sholat nih. Dia gampang nih. Apakah saya mau batal sholat, apa saya terusin gitu kan? Akhirnya Mas Juraid singkatnya itu, enggak, saya mau terusin aja. Ntar aja, ibu saya belakangan gitu kan. Ternyata setelah nunggu sekian lama, ibu Juraid kesel. Akhirnya dia pergi dari rumah Juraid sambil ngomong begini, ya Allah, janganlah engkau matikan Juraid sebelum engkau uji dia. Engkau uji dia. Nah, kebetulan di kota tersebut ada seorang perempuan, biduan, artis terkenal, cantik jelita. Pokoknya rupawan lah. Tapi sayang, akhlaknya buruk. Dia suka menjual tubuhnya kepada laki-laki yang membutuhkan. Saat hadirin, dia lihat Juraid. Nah, Juraid biar kata orang suka ibadah Pak, biar kata orang ahli ibadah juga keren Pak, ya keren, wangi badannya, tampan orangnya, tegap gitu kan. Pokoknya model tentara lah, pokoknya top lah gitu kan. Ya mirip lah kayak Anistet, ya mirip lah 11-12 gitu kan. Kapan lagi muji kalau sekarang? Pokoknya keren lah, keren. Nah, dia cinta sama Juraid. Senang sama Juraid. Dia deketin Juraid. Udah Juraid, saya senang sama kamu, saya cinta kamu, yuk kita hubungan. Udah, nggak usah bayar, gratis gitu kan. Orang-orang pada bayar saya, kan? Kamu saya kasih gratis gitu kan. Juraidnya ahli ibadah Pak, orang soleh, orang alim, mana mau gitu kan. Nah, permohonan tadi ditolak mentah-mentah. Itu permohonan ternyata kesel. Kemudian dia berhubungan intim dengan penggembala yang sedang menggembala kambing di sekitar biara Juraid. Dan akhirnya hamil. Setelah 9 bulan, lahirlah itu anak. Nah, kemudian perempuan itu, Pak, mengiklankan, Pak, sini aja Pak, Pak, sini nih, sholat ini. Sini ya Pak, biar anak sini aja Pak. Kalau situ nanti kenapa? Kena pengajian, ini Pak, nih. Ya, maaf ya Pak ya, maaf. Nah, bayinya lahir, kemudian diklaim sama perempuan tadi, wahai warga kota, ini adalah bayi Juraid hasil hubungan saya, hubungan terlarang saya, hubungan haram saya dengan Juraid. Nah, Pak, yang namanya perempuan, udah cantik, muda, terkenal, ya ngomong pasti dipercaya. Itulah fitnahnya perempuan cantik, ya dipercaya, ya menimbulkan simpati, gitu kan. Kayak kemarin nih, misalnya kemarin di Glodok itu ada kebakaran, ya yang meninggal itu pramugari. Orang simpati, waduh pramugari cantik, sayang cantik meninggal kebakaran, gitu kan. Kemarin udah dia lagi di Kediri, Uswatun Hasanah, dimutilasi sama pacarnya gitu kan, cantik gitu kan. Orang kan akan simpati gitu kan, sayang cantik gitu kan, dibunuh, dimutilasi gitu kan. Jadi kecantikan itu ternyata Pak menimbulkan simpati. Nah, hal tersebut yang dimanfaatkan oleh gadis tersebut, oleh perempuan tersebut untuk menfitnah Juraid. Nah, oleh karena hadirin, ya hati-hati dengan fitnah kecantikan. Hati-hati, ya dengan fitnah kecantikan. Kita boleh melihat perempuan lain selain istri kita cantik, boleh Pak, silahkan, nggak apa-apa. Ya, anggap perempuan lain cantik, tapi tetap kita harus menganggap bahwa istri kita yang paling cantik. Ya, dalam benak kita, dalam mindset kita harus ya mindsetkan bahwa dialah orang yang paling cantik. Ya, orang yang telah menemani hidup kita, orang yang telah menemani suka duka kita, gitu kan. Itu harus kita mindsetkan, ya. Harus ada di kita tanamkan di benak kita bahwa boleh perempuan lain cantik, tapi ya istri kita harus yang tercantik, yang paling cantik. Nah, itu mindsetnya. Itu cara penangkalnya begitu. Nah, ternyata penduduk kota itu termakan oleh fitnahnya perempuan tadi. Mereka termakan fitnah, mereka menghancurkan biara Juraid. Dihajar Juraid, berdarah, dibakar biaranya. Nah, tiba-tiba ada seorang soleh, seorang yang adil gitu kan, orang tua situ bicara, tar dulu, jangan dulu. Kalian jangan mukulin Juraid dulu, jangan nyiksa Juraid dulu.
sebelum ada bukti. Kita tanya dulu ke Juraij, bener nggak itu anak emang anaknya Juraij? Nah, Juraij akhirnya apa? Juraij, bener nggak itu anak kamu? Gitu kan? Udah gini aja, kata si Juraij. Panggil itu anak. Panggil itu anak. Nah, itu kan masih orok, Pak. Masih orok. Datang. Kata Juraij, bismillah, ditekan Pak perutnya, Pak. Itu anak. Tanya. Bayi. Kamu anak siapa? Anak Ustadz Bahrul bukan? Oh, bukan, katanya. Anak Kang Wahyu bukan? Bukan. Gitu kan. Anak saya bukan? Bukan. Saya adalah anak gembala yang menggembalakan di sekitar rumah Juraij. Ya. Dan kisah ini, Pak, bayi ini dikenal sebagai salah satu bayi yang bisa ngomong di dalam Islam, ya. Yang pertama itu adalah bayinya Siti Aisyah, yang ketika dia mau diceburin ke dalam kualinya minyaknya Firaun, dia ngomong sama ibunya, "Bu, jangan takut, sesungguhnya kita akan mati syahid." Nah, itu yang pertama. Yang kedua dia, nih bayi Juraij itu. Nah, akhirnya apa? Ya, Juraij terbebas dari fitnah. Kemudian warga kota itu membangun apa ya? Membangun istana kembali, biar kembali. Kemudian Juraij beribadah, lebih rajin beribadah, dan kemudian dia mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, ya. Dalam kisah tadi hadirin, ya, kita lihat. Satu lagi. Alqamah, ya, Alqamah. Jadi, ceritanya Alqamah itu gini, Pak. Alqamah itu sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi, dia itu ceritanya itu belanja ke pasar. Ya, beli 2 kain. Satunya wol, satunya sutra. Nah, beli dibungkus. Nah, ketika dia pulang, dia mampir dulu. Nah, wolnya buat ibunya, sutranya buat istrinya. Nah, dia mampir dulu tuh, pulang tuh ke rumah ibunya dulu. Sebelum pulang, dia mampir ke rumah ibunya dulu. Ternyata si Alqamah salah ngasih. Yang sutra dikasih ibunya, yang wol dibawa pulang, ya, dikasih bininya. Ya, bininya sampai rumah kan bingung, Pak. Marah bininya. "Bang, gimana nih? Kok katanya mau dikasih sutra? Kok ini wol?" Gitu kan. "Wah, tadi ketuker nih sama yang saya kasih sama ibu saya," gitu kan. "Sama ibu abang nih, ketuker nih." Gitu kan. "Gimana, Bang? Pokoknya saya harus dapat yang sutra. Saya nggak mau wol," gitu kan. "Pokoknya, Bang, kalau abang nggak bisa kasih saya sutra, ntar malam abang nggak dapat kue," gitu kan. Bingung Juraij. "Kue apaan nih?" Gitu kan. "Kue apaan, Beb?" "Kue apem." Langsung, Pak. Goyang, Pak. Goying itu. Kalau cuman goyang itu masih bisa berdiri lah. Ya, kalau goying itu, kata Wahyu itu udah hampir roboh gitu loh. Udah hampir jatuh itu goying itu. Goying, gitu kan. Namanya laki-laki diancam kue apem gitu kan. Biar kata kumisnya setebel pagar kecamatan gitu kan. Biar kata otot kawat tulang besi gitu kan. Otot kaca. Ya, biar kata dia jenderal bintang 4, kalau diancam sama apem, sama perempuan, udah, going. Ya, going, gitu kan. Akhirnya dengan berat hati, Juraij, ya, nuker ke ibunya. Ibunya kemudian, kata ibunya, "Ya udah, ambil aja." Nah, ibunya cuma ngomong begitu. Ya, cuma ngomong begitu. Tapi, dalam hatinya, Pak, ibunya sakit. Sakit hati gitu kan, dengan perbuatan Alqamah. Akhirnya pulanglah Alqamah ke rumahnya, dan akhirnya malamnya dia dapat kue apem. Nah, besok paginya, Pak, hadirin, adalah kok Alqamah sakit, Pak. Alqamah sakit. Entah itu karena apemnya basi atau ya ada racunnya, kita nggak tahu. Yang jelas habis makan kue apem sakit dia. Kan? Nah, sakit itu sampai dia hampir meninggal, sekarat. Nah, itu lama tuh. Nah, para sahabat bingung nih, ya. Kok Juraij kan sahabat hebat, sahabat yang luar biasa, ibadahnya luar biasa gitu. Alqamah luar biasa gitu kan. Sholatnya nggak pernah telat. Puasanya rajin, gitu kan. Ke masjidnya tiap hari bersama Rasul. Ngajinya, jihadnya, dan lain sebagainya. Pokoknya sahabat banget lah gitu kan, tipe sahabat banget. Tapi kok dia
bisa sakaratul mautnya bisa lama gitu, bisa parah gitu kan. Kenapa gini? Kita ambil kan. Sahabat bingung nih. Kemudian sahabat ngadu ke Rasul. Kata Rasul, coba kalian bilang ke ibunya, ya, ada apa dengan Juraij? Sahabat datang ke ibunya, dengan Alqamah. Alqamah datang ke Alqamah. Kata ibunya, sungguhnya ya sahabat, saya tidak ridho dengan Alqamah. Karena apa? Karena cerita tadi dengan tentang kain tadi, ya, akhirnya intinya apa? Saya nggak ridho sama Alqamah. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan perempuan yang baru beberapa bulan bersama dia. Sedangkan aku, kata ibunya, perempuan yang telah melahirkan dia, ya, perempuan yang telah membesarkan dia, ya, memelihara dia, sakitku untuk dia, ya, hatiku untuk dia, letihku untuk dia, tapi malah dicuekin, malah dikalahin dengan perempuan yang baru saja kemarin dia nikahi. Oh begitu, akhirnya adu ke Rasul, sahabat tadi, Rasul, lo gini deh, daripada Alqamah begitu terus, ambilin kayu bakar, kita bakar. Nah, ketika dengar itu Pak, ya ibu Alqamah akhirnya datang, nangis. Ya Rasul, saya dengar kabar katanya Alqamah mau dibakar gitu kan. Ya Bu, habis daripada dia begitu terus gitu kan, tapi akhirnya juga dibakar di neraka, mendingan sekarang saya bakar, kemudian nanti insya Allah di akhirat juga insya Allah bebas dari neraka karena udah dibakar di dunia gitu kan. Karena di hati hati seorang ibu gitu kan, kasih seorang ibu, akhirnya ibunya Alqamah ridho. Ya Rasul, dengan ini saya ridhokan Alqamah, saya ridhokan kesalahan Alqamah kepada saya, dan mudah-mudahan dia bisa mati dengan tenang dan bisa masuk surga. Akhirnya Alqamah mati dengan husnul khotimah dan masuk surga. Nah, hadirin, ya. Dari kisah tersebut hadirin, kita dapat gambarkan bahwa ya baik Juraij dan Alqamah itu adalah dua orang sahabat yang luar biasa, Pak, ya. Dua orang yang luar biasa, ahli ibadah, ahli zikir, ahli tirakat, ahli puasa, ahli jihad dan sebagainya, Pak. Ya, luar biasa ibadahnya. Tapi tetap Pak, tetap sehebat-hebatnya dia ibadah, segetol-getol ibadah, tetap Pak, mentok di ridho orang tua, Pak. Ya, ridho Allah nggak nyampe ke dia lantaran ridho orang tua. Ya, orang tua. Ya. Apalagi kita. Kita yang nggak pernah ibadah kayak mereka, apalagi kita yang nggak pernah ibadah kayak mereka, pasti juga mentok karena orang tua, karena ridho orang tua. Hadirin, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya pangkat seorang jenderal, ya, bintang 4, bintang 5, 6, 7, sekian 100, sekian bintang 100, tetap depan orang tua, dia seorang kopral. Sekaya-kayanya seorang anak, ya, bahkan dia semua seluruh dunia dia kuasain, dia tetap miskin di hadapan orang tua. Kalau orang tua minta itu harta, mau apa? Mau apa? Mau nggak ngasih gitu? Nggak bisa. Sepanjang-panjangnya gelar dia, profesor, doktor, insinyur, macam-macam gelarnya, MH segala macam. Ya Pak, dia tetap bego, tetap bodoh, ya, tetap tolol depan orang tua. Karena apa? Dia bisa begitu karena orang tua gitu. Nah, lantas apa gitu kan? Apa yang buat kita lebih istimewa dari orang tua? Apa yang menghalangi kita untuk tidak mendapatkan ridho orang tua? Nah, untuk itu hadirin, ya, ini bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, maka ya, perbuatan istimewa tadi adalah, ya, kita minta ridho orang tua, ya, kita minta ridho orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita, ya, yang masih ada, kita bisa minta ridho langsung. Tapi kalau masih ada, kita doain dia, kita ziarahin, ya, dan kalau udah nggak ada, kita doain, ziarahin, dan jangan lupa, kalau masih ada temannya, sahabatnya, orang-orang yang pernah dia kasihin, kita silaturahmin. Ya, kalau udah nggak ada. Ya. Karena itu bisa mendatangkan ridho orang tua. Nah, hadirin, sebagai penutup dari ceramah saya pada hari ini adalah begini.
Douglas itu 2 minggu sebelum tanding sama Mike Tyson, itu ibunya meninggal, Pak. Ibunya meninggal. Nah, ketika ibu meninggal itu, Douglas itu berjanji sama ibunya, ya, bahwa saya akan mengalahkan Mike Tyson untukmu, ya, ibuku, untuk ibunya. Dan ternyata Allah mengizinkan Douglas mengalahkan Mike Tyson dan jadi juara. Itu Douglas, Pak, yang Kristen, yang non-Muslim, yang kafir. Apalagi kita yang beriman kepada Allah. Pasti, insya Allah, ya, dikasih Allah apapun yang kita inginkan. Termasuk, Pak, ya, melalui orang tua. Itu hadirin, ya, berjanjilah dalam diri kita, ya, kita niatin puasa kita niatin ibadah kita, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, Ramadan kita dengan sungguh-sungguh, dengan sebenarnya, Pak. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat orang tua kita. Mudah-mudahan dengan niat itu, dengan niat begitu, Allah ridhoi, Allah terima ibadah Ramadan kita. Minkum, tutup ini dengan baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya birikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa asqatik faghfirli. Allahumma faghfir lana, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub mustamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawhid ala dawatik wa tahlil al-rusul syariatik wa fikillahumma rabbitaha wa alimutaha wa ahliha subulaha wa amlaha bidzikra la yahbu wa farah surubi fil iman bik wa jamili tawakkuli alaika wa hibi ma'rifatik wa min ta'ala sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.